Anda masih bersama kami di Apa Kata Dunia. Pemirsa, Mbak Dina masih terhubung bersama kami. Ya, Mbak Dina, tadi seperti yang sebelum break kami tanyakan bahwa selain para pemimpin baik dari militer dan juga pemerintahan Aung San Suu Kyi, tapi ada rakyat yang juga menjadi dualisme kekubuan begitu. Nah, apa yang harusnya bisa memecahkan ataupun bisa mengembalikan rakyat menjadi bersatu tanpa dua kubu begitu, Mbak Dina? Jadi kita harus clear dulu ya, posisi berdemokrasi di Myanmar itu usianya sudah panjang. Dari tahun 60-an mereka sudah berjuang untuk didengarkan. Pertama sebagai citizen dulu, sebagai warga negara. Perjuangan mereka tuh belum selesai-selesai sampai sekarang untuk memastikan bahwa seluruh orang yang tinggal di wilayah teritorial Myanmar itu diakui sebagai warga negara. Jadi tahun 60-an itu kan militer memilih untuk melakukan kudeta dan nggak ada yang berani untuk melawan waktu itu karena senjata itu masih solid dikuasai oleh militer, kelompok-kelompok faksi-faksi itu terpecah semua berdasarkan etnis. Dan kita juga perlu tahu bahwa bedanya dengan kita di sini, mereka itu betul-betul kantong-kantong etnis itu langsung direpresentasikan dengan partai-partai etnis. Kemudian mereka bentuknya federal, jadi mereka menginginkan Union of Myanmar. Nama Myanmar pun itu kan bentukannya tentara. Itu sebabnya sejumlah partai masih menolak untuk menggunakan kata Myanmar karena itu artinya mengakui legitimasi mengakui legitimasi militer. Jadi kita bisa lihat bahwa Myanmar ini masih dalam tahap nation building yang awal. Nah, yang perlu kita jaga adalah mereka punya institusi-institusi demokrasi yang membuat siapapun bersuara di situ itu terlindungi. Jadi jangan ketika mereka sudah ikut pemilu, mereka sudah duduk berdemo, itu posisinya kemudian mereka dibunuh. Karena kelompok-kelompok partai yang sudah terbentuk ini, kalau mereka kecewa, mereka itu punya akses mudah loh ke senjata. Di sana itu senjata relatif bebas, dan di negara-negara bagian itu, polisi itu berdiri sendiri-sendiri, cenderung terpecah-pecah. Beda dengan kita ya, national police gitu. Mereka di region itu ada. Jadi kalau dalam konteks Myanmar hari ini, boleh dikatakan sebenarnya kubunya malah bukan cuma dua. Mereka itu masih berusaha untuk memastikan bahwa suara-suara mereka terdengar, itu satu, jadi dari setiap faksi kelompok ini ingin suaranya didengar. Yang NLD berusaha untuk nomor satu itu diambil alih dulu kekuasaan dari militer menjadi sipil. Dan yang terakhir kelompok militer yang ingin memastikan bahwa konstitusi 2008 yang menempatkan militer itu punya posisi politik yang terjamin, kursinya itu mayoritas di parlemen, dan mereka boleh mengambil alih kepemimpinan setiap kali ada dugaan akan terjadi disintegrasi di Myanmar. Nah, ini kan posisi yang cukup kompleks ya, jadi kita bayangkan bahwa dengan sumber yang ada sekarang, di mana kelompoknya ini sudah mulai makin solid, NLD-nya pun sudah berkali-kali menang pemilu, posisi Indonesia juga harus clear. Berarti kita harus memastikan, mengatakan dengan clear pada Myanmar bahwa kita akan mendukung kepemimpinan sipil. Karena memastikan bahwa tidak lagi terjadi represi dan penindasan terhadap suara-suara masyarakat sipil. Karena itu yang sudah diperjuangkan di ASEAN, dan itu yang sudah disetujui juga oleh siapapun yang memimpin negara-negara anggota ASEAN. Dan itu tidak dilakukan oleh pemimpin militer waktu itu. Iya, tetapi kalau kita ingat ini waktu terjadi kekerasan terhadap Muslim Rohingya pada waktu pemerintahan Aung San Suu Kyi ini mereka juga tidak diperhatikan. Nah, apakah ini bisa mempengaruhi sikap pemerintah Indonesia, di mana pemerintah Indonesia memang notabene Indonesia memiliki warga Muslim terbanyak dan juga tentunya memiliki keterikatan secara psikologis dengan Muslim Rohingya? Nah, itu yang kita sebut urusan dalam negeri mereka. Yang penting itu aturannya adalah sipil dulu yang naik. Karena kalau selama ini sejarah di Myanmar menunjukkan yang menyebabkan pembunuhan berkali-kali itu adalah militer. Sipil ini kan nggak punya akses langsung kepada pengambilan keputusan terkait Rohingya. Yang menetapkan daftar suku mana yang masuk sebagai warga negara Myanmar itu militer.
Yang kemarin nggak mengizinkan ikut pemilu juga militer. Jadi selama NLD belum punya posisi yang solid untuk memutuskan, maka dia belum terbukti menjadi pihak yang excluding ya agama tertentu. Nanti kalau sipil sudah naik, aturan main sudah dibuat lebih clear di KPU-nya, kemudian di Supreme Court-nya, di Mahkamah Agungnya, kemudian juga partai-partai yang bermain itu sudah jelas aturan mainnya lebih seperti apa. Barulah kita bisa bicara lebih clear, partai yang ini posisinya seperti apa, yang itu seperti apa gitu loh. Jadi sekarang posisinya harus clear dulu, kita berpihak pada kelompok yang paling kecil kemungkinannya untuk melakukan penindasan terhadap kelompok sipil. Baik, Mbak Dina, tadi Anda menyebutkan bahwa proses menuju ke demokrasi Myanmar ini sudah terjadi sejak tahun 60-an. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Apa yang menyebabkan perpindahan sistem pemerintahan dari militer ke pemerintahan demokrasi ini, apa yang membuat sulit Myanmar untuk menuju hal tersebut, dan mungkinkah apa yang menjadi transisi ke demokrasi itu berjalan dengan lancar? Mungkin karena kita tahu 60 sampai 2021 waktu yang cukup lama untuk merubah sistem pemerintahan suatu negara, Mbak Dina. Jadi mereka basisnya tadi agama sama suku, kesukuan itu masih sangat kuat. Jadi kalau kita membayangkan posisi Indonesia tahun 20-an mungkin ya, waktu kita belum ada Sumpah Pemuda. Jadi belum ada itu kesepakatan nasional tentang ke-Myanmaran. Seperti saya cerita tadi, Myanmar sendiri sebagai satu kata itu masih dianggap militer oriented. Gitu. Jadi orang lebih senang kata Burma. Tapi Burma pun belum bisa diterima keseluruhan suku di Myanmar karena Burma itu menggambarkan suku mayoritas, Bamar, yang agamanya notabene biasanya Buddhis. Sementara di Myanmar itu ada suku yang lain pula sebenarnya, seperti Kachin, Shan, itu yang agamanya lain, non-Buddhis. Yang Islam pun ada beragam, bukan cuma Rohingya, ada Arakan juga. Jadi sebenarnya ini secara demografis, Myanmar itu mirip nasibnya seperti Indonesia, hanya bisa bertahan dengan baik sebagai satu negara kesatuan atau negara union, seperti dia federal, kalau basisnya demokrasi. Karena kalau dia dikelola dengan kekerasan ya, bisa dibayangkan pasti banyak yang mati. Dan itu sudah kita saksikan ketidakstabilan di Myanmar ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Jadi orang berusaha mencari solusinya tapi pelan-pelan banget gitu ya dari bawah. Dan situasi itu kan beda ya dengan kita tahun 20-an ya, masih melawan kolonialisme. Dia kan sudah lepas dari kolonialisme di tahun 40-an ya. Udah lepas dari itu baru terbentuk nation building. Jadi bisa kita bayangkan posisinya lebih rumit ya ternyata dibandingkan Indonesia. Lebih baik kita melawan penjajah bersama-sama, itu menyatukan gitu ya, melekatkan perjuangan, daripada kalau ternyata sudah merdeka dulu dan mereka belum bersatu. Itu ternyata jauh lebih rumit. Tapi ya itulah realita yang mesti mereka hadapi. Iya, Mbak Dina, memang Indonesia ini sudah mengalami atau memiliki pengalaman begitu mengatasi krisis, berbagai krisis di Indonesia. Nah, bagaimana Indonesia bisa membantu Myanmar untuk mengatasi krisis ini? Jadi bertahap ya, kalau menurut saya memang multi-track diplomasi itu nomor satu. Jadi kepercayaan dari kelompok-kelompok yang berbeda posisi politik itu penting. Jadi untuk bisa masuk ke semua kelompok ini, dia haruslah orang yang cukup luas ya, harus orang yang cukup luas untuk diterima oleh segala kalangan, orang juga tidak curiga, orang mau bicara. Orang Myanmar itu, saya harus terus terang cerita tentang pendapat ini dari orang-orang yang ada di lapangan, yang mereka bilang mereka ini orang yang cenderung sangat curiga, karena mereka sudah berpuluh-puluh tahun terus menjadi pihak yang diadu domba antar kelompok, antar apalagi orang asing. Jadi rasa percaya mereka tuh tipis. Kalau kita bicara dengan orang yang salah, urutannya pun salah, itu efeknya psikisnya itu langsung nggak percaya gitu. Jadi hati-hati betul. Makanya kalau bisa ambillah posisi-posisi yang lebih aman ya, mendekati mereka itu bukan dengan otoritas, bukan dengan pendekatan yang kekuasaan, apalagi langsung dipublikasi di media, itu sensitif sekali. Sekali salah itu efeknya ya kayak sekarang diomongin kesana kemari gitu ya. Baik. Lalu yang kedua kalau lewat ASEAN, saya kasih catatan sendiri kalau lewat ASEAN. ASEAN itu harus hati-hati betul masuk lewat
ASEAN. Karena waktu kita masuk pertama di ASEAN, posisi Indonesia tuh nggak clear. Kita itu mau kemana. Sementara tetangga kita yang lain yang diajak bernegosiasi, Thailand itu pro terhadap militer di Myanmar. Sudah banyak buktinya bahwa mereka tuh dekat sekali hubungannya. Belum lagi negara-negara yang lain seperti Vietnam, Laos, Kamboja, itu mereka tutup telinga terhadap apapun yang selama ini berkembang di Myanmar. Dari tahun 80-an itu diajak bicara soal Myanmar, mereka tutup telinga. Jadi kalau kita nggak clear posisi kita di awal, lalu tiba-tiba kita declare bahwa ini posisi ASEAN, mereka pasti kalau orang bilang babit gitu ya, langsung untuk menjaga wajah mereka sendiri, mereka menyodorkan Indonesia sebagai pihak yang dijelekkan di publik, Indonesia aja deh. Jadi kompromi kita itu jangan sampai membuat posisi kita cair gitu, lebih diluted, karena posisi Indonesia itu sebagai negara demokrasi yang terbesar di Asia Tenggara harus lebih berani, lebih clear. Kita punya instrumen yang sudah kita bangun dari sejak ASEAN baru lahir, apalagi tahun 2009 itu kita yang banyak dorong untuk ASEAN. Maksud justru kita mereduksi posisi kita demi negara-negara yang jelas-jelas otoriter. Baik, Mbak Dina, mungkin terakhir sebagai closing statement, seberapa jauh ketika Indonesia terlibat dalam suatu misi perdamaian antar negara, begitu, langkah yang diambil oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ini, seberapa persen mungkin akan berpengaruh terhadap penyelesaian masalah di Myanmar? Kalau pendekatannya masih prosedural administratif, seperti saat ini, kemajuannya minimalis. Jadi yang paling bisa terjadi itu kemudian ada janji dari pihak-pihak di Myanmar, oke lah kita pertimbangkan. Paling banter itu dugaan saya. Karena posisi-posisi yang praktis, rasa percaya itu belum tumbuh untuk untuk bekerja sama lebih dekat lagi. Dan yang kita butuhkan itu sebenarnya gerakan masyarakat sipil di sana itu dipastikan tidak crush, tidak ditindas oleh siapapun yang masih punya akses senjata sekarang di sana, dan tadi yang saya ceritakan akses kepada informasi itu masih dimonopoli oleh kelompok militer. Nah itu yang harus kita pastikan, suara-suara kelompok-kelompok demokrasi ini jangan sampai kita nggak dengar gitu di luar sini. Jadi kita harus selalu minta pada Myanmar ada akses informasi, kita tahu persis perkembangan informasi yang ada, nah gimana jalurnya. Maka saya bilang nggak bisa lewat jalur G2G aja nih. Kalau G2G, orang curiga nanti kita kasih info ini dibawanya ke mana, apalagi kalau langsung dibawa ke media ya. Ini harus kombinasi antara silent diplomacy dan megaphone diplomacy. Baik Mbak Dina, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya bergabung bersama kami di Apa Kata Dunia. Pemirsa, Dina Prapto Raharja, praktisi hubungan internasional Synergy Policies.